Silakan masuk. Mari Ibu. Selamat siang. Ya, Silakan duduk. ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Bidan Marcelina Yuwodo. Saya kebetulan bidan yang bertugas di Puskesmas Kenarilang. Apa maksud dan tujuan Ibu datang kemari? Ya, begini Ibu, saya mau pakai KB. Nah, pengalaman yang lalu saya pernah pakai KB waktu anak pertama. Itu saya pakai KB suntik selama 2 tahun. Tapi saya punya haid tidak lancar, kadang datang, kadang tidak. Kalau pakai Peter ada dia punya keluhan, hanya kadang-kadang sering lupa. Itu yang saya takut keluhan gitu. Dan kebetulan saya punya anak nih, ibu sudah ada 2, satu laki-laki, satu perempuan. Jadi saya mau pakai KB yang dia punya jangka panjang begitu, supaya jangan kalau pil kan tiap hari minum, takut lupa. Terus kalau suntik 3 bulan sekali harus datang begitu. Jadi saya mau yang ini agak lama begitu. Nah, saya dengar bilang yang pakai susuk tuh itu bilang bagus. Itu yang saya datang mau tanya begitu. Itu yang bagaimana? Baik Ibu. Kalau begitu saya akan jelaskan sedikit kepada Ibu mengenai apa itu susuk. Jadi susuk itu dari kata lain implan atau alat kontrasepsi bawah kulit. Pengertiannya yaitu alat kontrasepsi jangka panjang yang bisa digunakan oleh wanita. Alat kontrasepsi ini berbentuk tabung plastik fleksibel. Jadi di gambar seperti ini nih, Ibu bisa lihat ya. Nah, dia seperti tabung begini, dia plastik fleksibel. Nah, kemudian susuk ini juga dia punya efek samping. Ya, kita punya haid ini bisa teratur, kadang juga tidak haid sama sekali. Kemudian darah haid ini bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Ya. Kemudian keluar flek atau bercak darah saat sedang tidak haid, jadi di luar siklus haid ya. Berat badan juga bisa bertambah. Kemudian kadang-kadang juga kita bisa merasakan sakit kepala. Kemudian bisa timbul jerawat, payudara terasa nyeri, kemudian rasa sakit di daerah pemasangan. Ya, karena nanti pasangnya itu di bawah kulit. Jadi kadang-kadang ada rasa sakit di tempat pemasangan itu. Tapi Ibu terus khawatir karena nanti datang kontrol juga. Kalau misalnya ada dari keluhan-keluhan efek samping ini berlebihan, Ibu bisa datang untuk berkonsultasi dengan bidan. Selain dia punya efek samping, ada keuntungan dari kita menggunakan alat kontrasepsi ini, yaitu dipakai jangka panjang hingga 3 tahun. Ya. Kemudian dapat dilepas kapan saja. Kemudian dapat dikembalikan masa subur setelah alat kontrasepsi tersebut dilepas. Ada kerugian juga. Jadi kerugiannya itu tidak dapat mencegah penyakit menular seksual. Ya. Kemudian biayanya juga agak lebih mahal. Kalau Ibu tidak menggunakan BPJS, berarti nanti biayanya kita bebankan kepada Ibu. Kemudian harus dikeluarkan setelah 3 tahun. Jadi setelah tanggal batas pemasangannya, waktunya berarti kita harus keluarkan alat tersebut. Ya. Selain dia punya kerugian, ada juga kontraindikasi atau tidak boleh digunakan pada kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya ada penyakit gula darah ya, atau biasa seperti ME, jantung, gangguan fungsi hati, migrain atau biasanya sakit kepala sebelah itu, kemudian kolesterol tinggi dan riwayat kanker payudara. Kemudian cara pemakaiannya, alat tersebut ini kita pasang di bawah kulit. Nah, alatnya seperti ini, kita pasang di bawah kulit. Kemudian nanti kita bius. Setelah bius, nanti kita masukkan alat dengan menggunakan trompat yang ada di sini. Nah, nanti dia punya implannya ada di sini di bagian badannya ini, 2 batang implannya. Ya, nah dia berbentuknya plastik seperti yang digambar ini. Nanti setelah dimasukkan baru lukanya kita tutup kembali. Ya. Nah, setelah pemasangan ini nanti 3-7 hari Ibu bisa datang untuk kontrol kembali. Ya. Kita harapkan setelah pemasangan Ibu hindari dulu bekas tadi, luka tadi tidak boleh kena air itu. Kemudian hindari benturan juga.
Mungkin ada yang bisa Ibu tanyakan atau belum jelas, bisa Ibu sampaikan. Maaf Ibu, ini kan kosannya di lengan toh Ibu. Ya, Saya pekerjaannya jual ikan. Biasa kan ini kalau ini kan ikan batang begitu biasa kan angkat-angkat ikan pakai ember Ya. toh. Jadi maksudnya pas angkat begitu tuh takutnya nanti ini dia geser-geser kok tidak ya Ibu? Oh tidak, setelah nanti pemasangan, kan nanti Ibu datang kontrol. Kita pastikan bahwa lukanya sudah bagus, sembuh, kering. Ibu bisa beraktivitas seperti biasa. Dia tidak akan mengganggu pekerjaan Ibu. Terus yang terakhir Ibu minta maaf ini. Ya, Ini sedikit privasi. Ini, misalnya saya sudah pasang Ibu. Ya. Kira-kira ini apa? Bisa berhubungannya kapan ya? oh bisa. Nanti setelah pemasangan 1 minggu, Ibu datang kontrol. Kalau lukanya sudah sembuh bagus, baik, Ibu sudah bisa langsung berhubungan dengan suami. Kalau misalnya di dalam sebelum jangka waktu itu suami minta untuk berhubungan, Ibu silakan menggunakan alat kontrasepsi lain, misalnya kondom. Ibu sudah mendengarkan penjelasan dari saya, berarti Ibu sudah menyetujui untuk kita lakukan tindakan pemasangan implan atau IUD atau sesekian. Iya. Nah, suami juga sudah tahu, sudah memberi izin kan? Sudah. Ya. Oleh karena itu sebelum kita melakukan tindakan, Ibu bisa melakukan penandatanganan informed consent sebagai tanda bahwa persetujuan untuk kita melakukan tindakan. Iya. Di sebelah mana Ibu? Sini. Baik, Ibu, terima kasih untuk kesediaan Ibu. Kita siapkan nanti untuk pemasangan.